Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Jadi, sekarang kita mau bahas tentang perkembangbiakan mikroba. Sebelum-belumnya, kalian ngerti nggak apa itu mikroba ataupun bakteri? Belum ngerti, jadi makanya kita di sini akan menjelaskan tentang materi tersebut. Oke, baik. Jadi, pengertian bakteri. Nah, bakteri itu adalah mikroorganisme uniseluler yang termasuk dalam kelompok prokaryotik. Artinya, tidak memiliki membran inti sel atau nukleus. Materi genetik berada dalam struktur yang disebut nukleoid berbentuk DNA melingkar yang terletak di sitoplasma. Nah, bakteri ini ditemukan hampir di semua lingkungan, termasuk tanah, air, udara, dan tubuh makhluk hidup lainnya, baik sebagai flora normal maupun patogen. Nah, adapun salah satu metode tersebut yaitu reproduksi aseksual. Metode ini lebih umum terjadi pada bakteri dan dilakukan tanpa melibatkan rekombinasi genetik. Cara utamanya adalah pembelahan binar. Pembelahan binar adalah proses pembelahan sel bakteri menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini melibatkan seperti replikasi DNA bakteri, pemanjangan sel, pembentukan dinding sel baru yang memisahkan kedua sel anak. Pembelahan ini berlangsung cepat, terutama dalam kondisi lingkungan yang optimal seperti suhu yang sesuai dengan ketersediaan nutrisi. Yang kedua, reproduksi seksual. Meskipun tidak sepenuhnya seksual seperti pada organisme eukaryotik, bakteri dapat melakukan rekombinasi genetik melalui mekanisme berikut. Transformasi, proses di mana bakteri menerima potongan DNA dari lingkungannya, yang kemudian diintegrasikan ke dalam genomnya tanpa kontak langsung dengan bakteri lain. Konjugasi, pemindahan materi genetik terjadi melalui kontak langsung antara dua bakteri menggunakan struktur khusus seperti pilus seks. DNA dari bakteri pemberi ditransfer ke bakteri penerima melalui jembatan sitoplasma. Yang terakhir, transduksi. Dalam metode ini, virus bakteriofag bertindak sebagai perantara untuk memindahkan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Virus membawa DNA bakteri pemberi dan menginfeksi bakteri penerima sehingga terjadi rekombinasi genetik. Boleh dilanjutkan ke yang lain? Oke, baik. Sebelumnya kita lanjut. Nah, berikut adalah pemaparan dari segi 20% apa itu mikroba ataupun apa itu bakteri. Baik, dilanjutkan dengan Puspa. Selanjutnya tahap-tahapan pada perkembangan bakteri. Ya, berikut adalah tahap-tahapan perkembangan bakteri. Yang pertama yaitu phase lag atau phase penyesuaian. Pertama, fase ini merupakan tahap awal di mana bakteri menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Durasi fase ini bervariasi tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel awal, dan sifat fisiologis bakteri. Berikutnya, pada fase ini, bakteri belum mengalami pertumbuhan signifikan, tetapi mulai mempersiapkan diri untuk pembelahan sel dengan meningkatkan aktivitas metabolik dan sistem enzim. 2. Fase logaritma atau eksponensial. Fase ini ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang sangat cepat. Setiap sel membelah menjadi dua secara teratur, menghasilkan peningkatan populasi yang eksponensial. Fase ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan ketersediaan nutrisi, serta sifat genetik bakteri. 3. Ada fase stasioner. Pada fase ini, laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi bakteri tetap. Hal ini disebabkan oleh penikisan nutrisi dan akumulasi produk toksik yang mengganggu pembelahan sel. Meskipun pertumbuhan lambat, bakteri masih dapat memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik.
Keempat, yaitu fase kematian. Fase akhir di mana laju kematian bakteri melebihi laju pertumbuhannya, mengakibatkan penurunan populasi bakteri secara signifikan. Fase ini terjadi ketika nutrisi sudah sangat berkurang dan kondisi lingkungan tidak mendukung pertumbuhan bakteri. Kurva pertumbuhan bakteri yang umum digunakan untuk menggambarkan fase-fase ini adalah kurva sigmoid yang mencerminkan perubahan kemiringan antara fase-fase tersebut. Lanjut yang lain. Baik, berikut adalah tahapan pada pekerja bakteri, bagaimana cara dia bekerja ataupun yang lainnya. Kita lanjut lagi kepada faktor-faktor perkembangbiakan mikrobakteri yang dilanjutkan oleh Hesti, silakan. Baik, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan bakteri sangat beragam dan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, faktor biotik dan faktor abiotik. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing faktor. 1. Faktor abiotik. Faktor-faktor ini mencakup kondisi fisik dan kimia di lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Suhu. Suhu adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan bakteri. Setiap jenis bakteri memiliki rentang suhu optimal untuk pertumbuhannya. 1. Psikofilik. Tumbuh optimal pada suhu rendah 0 sampai 20 derajat Celcius. 2. Mesofilik. Tumbuh optimal pada suhu sedang 20 sampai 40 derajat Celcius. 3. Termofilik. Tumbuh optimal pada suhu tinggi 40 sampai 70 derajat Celcius. pH. Tingkat keasaman dan atau kebasahan media juga berpengaruh besar. Bakteri memiliki pH optimal yang berbeda-beda. Misalnya, bakteri acidofil dapat tumbuh baik pada pH rendah, sedangkan bakteri alkalifil lebih menyukai pH tinggi. Kelembapan. Kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan bakteri karena menyediakan air sebagai media hidup. Kelembapan yang terlalu rendah dapat menghambat aktivitas metabolisme bakteri. Nutrisi. Ketersediaan sumber nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan mineral sangat penting untuk pertumbuhan. Bakteri memerlukan nutrisi ini untuk membentuk sel baru dan menjalankan proses metabolisme. Radiasi. Radiasi UV dapat membunuh atau merusak DNA bakteri sehingga mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Namun, beberapa bakteri dapat membentuk biofilm untuk melindungi diri dari kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. 2. Faktor biotik. Faktor-faktor ini melibatkan interaksi dengan organisme lain di dalam ekosistem. Kompetisi. Bakteri harus bersaing dengan mikroorganisme lain untuk mendapatkan nutrisi dan ruang hidup. Keberadaan spesies lain dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi mereka. Simbiotik dan parasitik. Beberapa bakteri mungkin memiliki hubungan simbiotik dengan organisme lain yang dapat membantu mereka mendapatkan nutrisi tambahan. Sebaliknya, beberapa bakteri bersifat patogenik dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dengan menyebabkan penyakit pada inangnya. Oke, berikutnya boleh dilanjutkan. Oke, mungkin aku yang bakal lanjutin yang F. Berikut adalah contoh perkembangbiakan mikroba bakteri. Bisa diam dah. Bisa diam dah. Reproduksi reproduksi aseksual, yaitu pembelahan binary fission. Bakteri membelah diri menjadi dua sel yang anak yang identik secara genetik. Sorry Sah, dikat bentar Sah. Itu Dela belum ada baca materi itu soalnya. Iya, habis ini. Oke. Nah, berikut adalah contoh perkembangbiakan mikroba bakteri, yaitu A. Reproduksi aseksual. 1. Pembelahan binary fission. Bakteri membelah diri menjadi dua sel anak yang identik secara genetik.
Contoh bakteri yang melakukan reproduksi ini adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Prosesnya melibatkan replikasi DNA, perpanjangan sel, dan pembentukan skala di tengah, dan akhirnya pemisah menjadi 2 sel anak. Nah, yang sudah dijelaskan pada matkul Pak Yuda, yaitu pembelahan yang terjadi ketika banyak sel sperma yang masuk ke dalam salah satu vagina, itu banyak. Namun, yang akan jadi yaitu hanya 2 sel, nanti terbelah lagi menjadi 1 sel. Akhirnya jadilah anak tersebut. Selanjutnya, reproduksi seksual atau praseksual, yaitu konjugasi, proses transfer materi genetik antara 2 bakteri melalui kontak langsung menggunakan flu seks. Contoh bakteri yang melakukan konjugasi adalah Escherichia coli dan Salmonella typhi. Oke, baik, dilanjutkan dengan Dela. Boleh dipercepat, teman-teman? Reproduksi seksual, paraseksual atau 1 konjugasi. Proses transfer materi genetik antara 2 bakteri melalui kontak langsung menggunakan virus seks. Contohnya bakteri yang produksi adalah Escherichia coli dan Salmonella typhi. 2. Reproduksi, pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui perantara virus bakteri atau yang disebut bakterioga. Contoh bakteri yang terlibat dalam proses ini adalah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus. 3. Transformasi, pemindahan DNA dari lingkungan ke dalam sel bakteri tanpa kontak langsung. Contohnya bakteri yang dapat melakukan transformasi adalah Streptococcus pneumoniae, dan ini adalah beberapa bakteri yang berkembang biak, yaitu Escherichia coli atau yang dapat berkembang biak secara seksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui konjugasi dan transduksi. Konjugasi dan transduksi. Staphylococcus aureus berkembang biak secara seksual aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui transduksi. Dan terakhir adalah Salmonella typhi, berkembang biak secara seksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui konjugasi. Baik, teman-teman, mungkin pemaparan materi pada mikroorganisme yaitu bakteri mungkin sampai sini, dan apakah bakal ada lanjutan lagi atau tidak? Tidak ada, mungkin untuk jelasnya nanti bisa kita tanya langsung ke Bapak, ada kurang atau enggaknya nanti. Oke, baik. Presentasi online pada malam ini akan saya tutup. Sekian, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada presentasi perkembangbiakan mikroba. Dan selamat malam dan silakan istirahat. Terima kasih.